menceritakan disclaimer dulu ya, disclaimer, bukan aku mau ikut campur urusan Mami Isa dan yang lagi viral, tetapi izinkan aku memberikan informasi yang benar. Karena buat aku membiarkan berita menjadi liar, menjadi berat sebelah, menjadi bla 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 itu nggak baik juga. Satu itu, kedua aku pun nggak mau nanti Mami Isa akhirnya mempunyai musuh baru gitu loh. Kalau sekarang dia di dalam sana dia merasa kecewa dengan orang-orang yang menyemangati dia pada saat dia onar, lalu di tahanan Isa Zega. Begitu Isa Zega ditahan pada menghilang, dia juga manusia biasa, berhak punya kecewa. Sama dengan kejadiannya Yoke. Begitu Yoke lagi ngebully aku, semua orang ngasih uang jajan, semua orang ngasih informasi sesat, semua orang manas-manasin. Udah tenang, lu akan baik-baik aja. Begitu Yoke ditangkap, hilang, gone with the wind, udah hilang, kayak nggak ada, kayak ini, kayak ditiup angin. Itu sama dengan Yoke. Jadi kalau kemarin terjadi Isa kecewa, ada rekaman tersebar begini, itu bentuk kekecewaannya Isa terhadap orang-orang yang ada di hidup dia waktu dia onar, menyemangati. Begitu Isa di sana nggak ada satupun batang hidungnya, cuman aku doang yang menemani Isa dari nol, dari aku milihin lawyer, tanya Bu Elsa Sharif, nampingin lawyer, aku datang ke persidangan dan lain-lain, karena aku merasa kalau nggak aku yang ngedampingin dia, yang dia baru juga kan minta maaf sama aku, siapa lagi gitu loh. Siapa lagi, mau aku dibilang dalang kayak mau aku dibilang, aku tuh nggak peduli anyways ya, bodo amat, yang tahu tuh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pada akhirnya dari mulut Isa sendiri kan menyatakan dari mulut Isa sendiri menyatakan kalau yang ada di hidup dia ini hanya aku. Tanya sama Mbak Sandi, tanya, dia yang tahu bagaimana Isa Zega menceritakan selama ini dia dikasih uang jajan sama siapa nggak ada. Cuman aku doang yang nggak punya skincare, yang nggak ada urusan sama skincare, yang malah nolongin dia. Ya, karena kembar siam juga aku, karena aku mirip mukanya sama Isa Zega. Itu kan yang mau kamu katakan? Karena aku mirip, aku kembar siam sama dia. Jadi mungkin ini udah kadarullah, makanya aku menemani dia di saat dia di titik nol, walaupun dia bertahun-tahun membuli aku. Bukan membuli cuman 2 apa 3 yang jadi barang bukti Mbak Sandi di sana itu sehingga dia di penjara. Isa Zega itu udah nama nepos aja dari dia. Aku dikasih nama nepos, si NM dikasih hidung jambu tuh sampai sekarang ya. Tapi buat aku nggak masalah itu. Layar bunga buat aku nggak masalah. Tetapi masyarakat tuh harus tahu bahwa apa yang viral kemarin itu bentuk kekecewaannya Isa Zega ketika dia ada di tahanan, yang ngasih uang jajan ngilang. Berdebah kalian semua, kalau aku tahu ya dari awal, aku tahu ternyata Isa Zega itu dikasih uang jajan sama kalian mau aku sebut nggak sih namanya? Soalnya itu haknya Isa. Soalnya itu haknya Isa Zega menyebut namanya nanti. Aku mau sebut atau tidak? Aku polling dulu deh, sebutin atau tidak? Biar fair gitu loh, biar fair karena jadi gini ya, aku harus ceritain dulu biar aku nggak lupa, biar runtut dulu ya. Kenapa Isa Zega itu sampai oversight? Menurut aku tuh oversight bisa yang akhirnya dia tersandung hukum, oversight. Menurut aku awalnya yang aku tahu nih ya, awal aku tahu itu karena ada informasi yang nggak benar menurut aku yang disampaikan ke kuping dia sehingga dia marah gitu ya. Sehingga dia marah karena waktu aku pernah tanya sama Isa, udah deh, lu kan udah berkawan sama gue, lu kenapa harus begini? Jangan onar-onar, tak bilang gitu. Jangan onar-onar, Kak. Enggak Kak, soalnya aku suruh berhenti jadi BA brand ambassadornya. Aku lupa tuh dia lagi nge-BA-in skincare apa yang punya anak Surabaya. Aku lupa siapa gitu. Terus aku suruh nge-review apa cek lab apa aku kurang lupa. Intinya dia suruh berhenti jadi BA itu nanti dikasih uang sama kubu sebelah nih. Dengan syaratnya harus ngejelek-jelekin itu brand.
terus kamu mau? Aku bilang gitu. Enggak lah kak, aku nggak mau kak, walaupun bagaimana kan dia itu banyak ngasih aku rezeki. Oh bagus nih, di dalam otak aku si Isa tahu diri nih kalau begini. Nah karena informasi yang sesat itu ke dia, sehingga dia marah-marah tuh. Lu jahat ya, ternyata lu tuh menghancurin. Jadi waktu itu posisi dia itu pasang badan untuk brand yang lagi dia jadi brand ambasadornya gitu, kurang lebih gitu ya. Nah begitu dia kena masalah di sana, aku merasa ya udahlah, ini kesalahan dia yang akhirnya ada celah untuk orang melaporkan. Nah tapi ya netizen ya, kalau Isa Zega itu di penjaranya untuk ITE, aku nggak masalah karena memang mulut dia memang pernah jahat juga sama aku. Aku juga nyukur-nyukurin dia setelah dia bisa melewatin badai. Terus aku rasain lu mami, mungkin ya karena lu juga karma dari gue dulu. Tapi dia ketawa-ketawa, kakak bisa aja, udah mami anggap aja lah ini penggugur dosa lu ya, karena lu tuh memang mulut lu usil, tak bilang gitu. Tapi jujur ya, aku sih agak nggak terima mami. Nggak terimanya itu apa, fonisnya dia itu kan fonisnya pemerasan, sementara di dalam jalannya persidangan itu kagak ada pemerasan. Dan duit yang berapa puluh juta, 70 juta itu yang dari Oki yang dianggap pemerasan itu memang Oki ngasih untuk isi rumah dia karena dia baru pindahan rumah. Itu doang sih ganjelan di dalam hati aku. Yang mudah-mudahan nih setelah terjadi tabayun Isa Zega sama Sandi Purnamasari bisa sama-sama meluruskan, karena kata Isa ngomong gitu loh, bahwa selama ini yang ada di hidup dia itu setelah dia punya masalah itu hanya Kak Fitri, itu emang bener. Tapi memang aku keberatannya itu kasihan sama Isa Zega itu karena vonisnya itu vonis yang tidak dia lakukan itu. Tapi mudah-mudahan tabayunnya Isa sama Sandi ini membawa hal positif, hal baik, agar Sandi juga bisa memaafkan Isa dengan mudah-mudahan bisa seperti yang aku lakukan terhadap Yoke, ngurusin apa tuh pembebasan bersyarat dia, udah nggak usah ada masalah lagi, karena itu poin penting buat penegak hukum melihat oh mereka ini udah saling memaafkan. Itu ya netizen ya. Tapi aku jujur, aku kecewa banget sama orang-orang yang disebut namanya sama Isa Zega. Kalian kemana pada saat Isa Zega itu lagi terpuruk? Begitu kalian Isa Zega lagi onar, kalian tunggangi, udah kayak apa tuh, kuda kalian tunggangi. Giliran sekarang dia di sana, wajar kalian. Dan aku udah cek sama sama Isa kemarin pagi dia ngasih tahu siapa aja namanya. Tunggu dulu deh, aku nggak mau dulu nerima orang yang ini. Ya nanti aku sebut. Ini jangan dulu, ini si ada yang pengen naik, tunggu dulu, aku mau ngoceh sendiri. Jadi waktu kemarin pagi dia sebutin namanya, tadi pagi dia teleponan lagi dari wartel. Aku tanya sama Isa, sebetulnya kamu sebutin nggak sih semua orang yang ngasih uang jajan ke kamu, nggak hanya satu nama? Iya kak, sebutin semua. Oh oke. Aku mengerti kenapa satu nama itu menjadi yang dikutip, karena mungkin mereka punya masalah di situ. Ya, karena mereka punya masalah, bukan tukang gibah lagi ngelurusin dungu ya, kebaca nih lagi. Tapi kekesalan aku sekarang ini hampir setahun lebih, udah setahun belum sih Isa Zega itu, hampir setahun lebih aku mendampingi Isa yang nggak tahu apa-apa. Ternyata banyak orang yang mensponsori dia, berdebah emang kalian. Tapi nggak apa-apa ya, aku bukan ya setahun ya. Aku ngomong ini bukan aku nggak rela nemenin Isa Zega ya. Aku sih ridho banget, ikhlas banget. Cuman aku boleh ya meng-approve kekecewaan Isa Zega sampai sebut nama-nama siapa aja ngasih uang jajan ke Sandi. Bagus ya, bagus, disebutin semua. Tapi kalau yang viral cuman satu orang 50 juta itu, ya itu urusan juga Sandi karena mungkin dia punya masalah pribadi. Tapi nama-nama yang lain-lain itu sebetulnya lebih banyak ngasih uang jajannya ke Isa. Nah, sebutin nggak nih namanya? Ketar-ketir nih pasti kalian. Kalian pokoknya ya, yang udah ngasih uang jajan ke Isa. Lalu kalian hilang saat Isa di sana. Nah, punya urusan sama aku. Nah, gitu aja. Oke, aku sebutin inisialnya dulu ya. Dede, suaminya M. Siapa?
Dede suaminya M. Oke, 1 ya. S 2. RS 3. R 4. Tuh, udah 4 orang. Satunya aku lupa, aku inget-inget dulu ya. Itulah. Ah, ketar-ketir lah kalian sana. Bakal aku sebut nanti. Deddy Corbuzier kagak punya istri. Istrinya M namanya. Aku gas, pokoknya aku kesel banget nih. Anjir. Ayo loh. Kalian kan netizen pada pinter. Itu ada aku sepil inisialnya. Jangan kalian bebas-bebas aja nih. Enak aja kalian. Aku mikirin dia ngasih Isa Zega pendampingan lawyer. Aku tiap hari yang digangguin dia telepon karena kan kasihan ya. Kalau dia kan dari Wartol itu cuman ada waktunya jam 11 atau jam 2. Jadi kalau aku lagi meeting sama siapa, ada video call nih sama si Talia Aoki nih yang suka nyambungin. Kalau nggak dikenal nih pasti Isa Zega. Aku mau lagi meeting sama orang penting aja aku angkat. Kadang-kadang dia ngeliatin muka aku doang untuk ngedengar aku lagi kerja. Karena aku nggak mau dia merasa sendiri di sana. Berdebah kalian yang ngasih uang jajan Isa pada saat dia marah-marah. Nggak mungkin di otak kalian ini nggak senang pada saat Isa itu marah-marah. Makanya kalian yang ngasih uang jajan. Ya, paham kalian? Reza Gladys malah nggak sama sekali, makanya nggak disebut. Ya, makanya aku tuh bener-bener aku tuh nggak salah orang ngebela sampai gepeng. Karena dalam urusan ini Reza Gladys itu nggak ikut campur, gitu. Udah tadi aku sebut namanya siapa? S. Nah, S. Dede si suaminya misalnya M. Terus tuh yang dari gemuk jadi kurus tuh, yang apa sih, bariatrik. Loh, siapa lagi? Banyak gitu. Jadi kalian ini jangan enak-enak tidur, enak makan, enak tidur nih. Aku udah setahun lebih nemenin Isa Zega mikirin hidup dia. Kalian enak makan, enak tidur, saatnya gantian. Kalian gak enak makan, gak enak tidur, aku buat sekarang ya. Jangan begitu kalian jadi orang. Enak aja kalian ngejerumusin orang, tiba-tiba sekarang kalian hilang. Jadi kejadian si Yoke sama Isa ini sama 11-11 bukan 11-12. Jahat kalian. Bukannya menstop malah ngasih uang jajan. Makanya no wonder sekarang kalau bisnis kalian itu pada bangkrut. Udah syukurin lah sekarang mah, beneran. Udah yang baru-baru aja nih, yang punya skincare baru-baru, naiklah kalian. Naik tidak dengan menjatuhkan orang lain dan tidak dengan menunggangi orang lain. Capek berantem. Aku nggak capek karena aku harus meluruskan yang nggak benar-benar, aku harus lurusin. Yuk ganti topik. Ini bener nih. Ganti topik deh, ini aku ini dulu. Oke, apa nih? Yuk ganti topik Bu, bahas Jordi Onsu dibilang selengki sama Sarwenda di upload Emma Waroka. Astagfirullahalazim, apalagi sih Emma, lu tuh ya jangan selalu pansos dari kejadian orang lain. Kalau bener nggak apa-apa. Nih tolong sampein deh ya, udah cukup. Lu pansos aja sama gue deh Emma. Lu jelek-jelekin gue nggak apa-apa. Tapi ini khusus kasusnya Ruben sama Wenda, biarkan tenang, jangan ada lagi penggiringan opini yang lain. Masa iya seorang Jordi mau berselingkuh dengan kakak iparnya? Kan si Inting, kan aku yang tahu. Aku kan udah jelasin kemarin kalau kenapa Jordi itu ada di kehidupannya Wenda saat mereka berpisah, karena Jordi merasa siapa lagi yang mau mewakili keluarganya untuk tahu, untuk mengawasi anak-anaknya Ruben. Kalian itu bisa nggak sih mikir sekali-kali positif? Ini tiba-tiba banyak banget tuh dikirimin aku foto AI seolah-olah Jordi selingkuh sama Wenda. Kan gila loh, AI ini sekarang bahaya loh. Udahlah kalian itu jangan lagi menggiring-begiring, jangan menunggangi. Kalau misalnya ini bukan urusan rumah tangga dan anak, tunggangilah. Ini skincare, tunggangilah. Tapi tolong ya, urusan pasangan suami istri ini yang bener-bener untuk anaknya ini jangan ditunggangi lagi. Kalian tuh harusnya semangati, ayo damai,
Ayo gimana cari jalan tengah, ayo gimana biar Wenda juga nggak dibully lagi di sosmed, ayo bagaimana biar Wenda juga bisa jualan lagi dengan baik. Nah bagaimana biar Ruben juga bisa mendapatkan haknya ketemu sama anaknya. Udah cukup, sudahi. Ini jangan ada orang-orang yang nggak punya nurani menunggangi hal-hal ini menjadi melebar gitu. Gila kalian, gila bener. Kalian itu otaknya negatif terus. Segala video-video AI diedit di CCTV, aku enak banget ngelihatnya. Tadi aku ngelihat seolah-olah Jordi sama Wenda apa tuh peluk-pelukan atau kan gila. Gila kalian loh. Orang aku aja kemarin di Korea cerita sama Jordi, bener-bener Jordi itu juga bukannya mau ngebela satu pihak, dia merasa ya kali ini memang udah apa yang terjadi di dunia maya menurut Jordi udah nggak bisa dibela juga. Ya selain memang Jordi juga diem karena sama yang sini kakak ipar dan ibunya keponakan-keponakan, yang sini kakak. Udah bener Jordi lu diem, tak bilang gitu. Iya kak, aku diem. Ya sudah, sekarang mentang-mentang Jordi diem, kalian enak. Kalian enak-enak aja nge-framing kan bak kalian ya. Udah jangan ya, kasihan. Karena kalau kalian bikin framingan pada poin yang kita semua manusia waras kepengen itu kan, ini bagaimana biar dua-duanya ini duduk sama-sama membesarkan anaknya. Udah masalah rumah tangga biasa, aku aja sama suami aku tiap hari kali ribut. Sekarang aja dia nggak ada, jadi rumah nggak ada, dia sepi juga guys, nggak ada teman aku berantem. Ya pulang dia hari ini sama si Jojo. Gitu biasa gitu. Janganlah kalian juga nih yang harus di cancel culture ini, orang-orang yang selalu mendunggangi orang untuk selalu ribut, yang bukan kasus. Ya kalau misalnya kasus skincare tunggangilah, ini kan urusan bisnis. Coba deh ada nuraninya sedikit. Ini urusan rumah tangga, urusan anak manusia yang harus mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Kira-kira pakai tuh nuraninya. Ya kira-kira pakai tuh siapa yang ikut campur urusan ini sehingga semakin panas, bukan ngademin. Once aja dalam hidup kalian ini pakai nurani, jangan menunggangi urusan ibu orang tua dan anaknya. Kita doakan sama-sama semoga urusan Ruben ini segera selesai. Semoga Wenda juga bisa juga berjualan kayak dulu lagi. Semoga Ruben juga bisa mendapatkan haknya ketemu anak-anak. Segampang itu loh kalian itu kalau nggak bisa berbuat baik jangan jahat ya, jangan jahat. Si IDK ini sibuk banget ngurusin masalah orang. Lu juga sibuk ngeliatin muka gue di sini. Tuh lo, enak nggak lu gue bully, gue maki. Udah, aku nggak mau ngeblok sekarang. Lu liatin aja muka gue ini ya. Tanpa bisa komen, ketik. Udah, tuh Jordi udah aku bahas, apalagi? Enggak, aku kesel soalnya ya. Aku itu kan penyayang anak ya. Aku tuh kepengennya anak-anak tuh bahagia aja, jangan keterusan gitu, kasihan. Aku mah sama anak siapapun kan aku sayang ya. Oke, kasus Bopeng, apalagi si Bopeng katanya memegang pintu neraka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bener lah ya. Kemarin udah jadi tentaranya Allah, sekarang pemegang pintu neraka. Nggak dia aja di dalam neraka. Nggak dia aja, dia kan yang buka pintu, dia kan pemegang kunci pintu neraka katanya. Bisa nggak Bopeng lu buka, lu masuk ke dalamnya? Please banget ini, please banget Bopeng. Masyarakat kepengen tenang. Ya, ayo dukung Bopeng, buka itu pintu neraka biar dia masuk duluan. Biar dia masuk di dalamnya guys. Ya, sumpah ngeselin si Bopeng ini. Tolong kalian tag si Bopeng, katanya dia pemegang kunci neraka. Suruh dia buka dengan cantik, masuk duluan ke dalamnya ya. Biarin. Suruh dia masuk duluan. Astagfirullahaladzim, ada lagi kemarin jadi tentara Allah, sekarang pemegang kunci neraka. Besok dia apa lagi? Udah mengoknum-oknumkan nih ya. Tolong ya sampaikan ke Bapak Taruna Ikrar yang saya hormati. Kali ini Anda dibilang oknum oleh Samira.
Apakah Anda masih punya marwah atau tidak? Udah dioknum-oknumin. Padahal itu kan undang-undang yang melarang orang mereview. Udah ada terbit undang-undangnya. Masih aja kemarin malam atau kapan tuh Pak Taruna nih izin ya, tolong sampaikan kepada Pak Taruna Ikrar yang terhormat, si Samira masih menyatakan siapa oknum BPOM yang melarang mereview. Nah, udah tersebar kan? Ketua BPOM sendiri yang melarang berdasarkan undang-undang. Jadi Bapak Taruna, mohon izin, aku bertanya, marwah Bapak sebagai Ketua BPOM di mana? Dikatakan oleh si Samira ini oknum, ya. Saya ingat sekali waktu saya diundang Pak Taruna, dengar pendapat 2 tahun lalu bahwa Pak Taruna ini kembali dari Amerika kalau nggak salah ya untuk berbakti ke tanah air, yaitu menjadi kepala BPOM, kurang lebih begitu ya. Nah sekarang banyak pengorbanan yang sudah Pak Taruna korbankan untuk berbakti mengabdi kepada negara, tiba-tiba Bapak Taruna dikatakan oknum oleh si Samira ini. Nah itu aja sih Pak Taruna, mohon izin ya, mohon izin. Terus juga saya juga menanyakan karena kan saya juga sama teman-teman ingin memberikan contoh yang benar bagaimana tata caranya kalau kita menemukan produk yang melanggar aturan, yaitu bawa ke BPOM dan bikin laporan. Itu sudah saya lakukan ya, itu sudah saya lakukan bersama wakilnya Bapak. Waktu itu kita didengar oleh perwakilannya BPOM dan kita cek sama-sama bahwa produknya Samira ini memang sudah tidak ada NA, bahkan tidak ada NA-nya. Lalu dibikinlah surat pengaduan. Lalu sudah keluar surat dari BPOM bahwa, sebentar aku liatin ya netizen ya, biar ini runtut ya. Nah lalu sudah diterbitkan surat oleh BPOM, ini udah saya posting ya, dan dalam penutupan surat itu, berdasarkan hal tersebut, pengaduan ini akan diteruskan ke Direktorat Siber untuk melakukan penyelidikan dan penelusuran lebih lanjut terkait produk tersebut. Ya, jadi saya dan teman-teman mewakili masyarakat juga yang ingin melihat BPOM ini menindak di jalan yang benar. Kami sangat menunggu tindakan dari BPOM untuk menindak yang namanya Samira ini ya. Agar apa? Agar tidak terjadi lagi penghakiman sendiri di dunia maya atas produk-produk yang dianggap tidak baik lalu seenaknya di-review dan seenaknya dihancurkan di dunia maya oleh oknum-oknum lain nanti selain si Samira. Itu. Ya teman-teman, sampaikan kepada Pak Taruna bagaimana sikap dia, marwahnya di mana karena dikatakan oknum oleh si Samira ini. NM dijebak oleh Samira, bukan dijebak, tepatnya diinspirasi ya, diinspirasi untuk memeras. Aduh, semutan kaki aku. Oke, udah mau maghrib, belum sih, masih 10 menit lagi di aku. Lulusan SD tahu apa? Kalau gue lulus SD ya, kalau lulus SD, lu nggak akan punya sinyal di kampung lo, paham lo? Yang bikin sinyal dari Sabang sama Merauke kebanyakan gua, mau apa lo? Kalau gue lulusan SD, gue nggak mungkin dipakai sama owner telekomunikasi untuk menjadi orang perempuan terbesar mengerjakan proyek-proyek dungu. Lu kalau mau framing orang tuh yang masuk otak sendiri ya, yang masuk otak, jangan masuk otak orang lain, masuk otak sendiri aja dulu ya. Sinting, ini nanti si Bopeng ngatain gue paket C. Udah dijelasin dari awal, kalau aku paket C, mana mungkin aku bisa kerja di salah satu bank swasta. Kalau gue lulusan SD, mana mungkin gue bisa ngegambar menara telekomunikasi, gue bisa hire insinyur yang kerja sama gue. Tulul, gue nggak usah flexing gue lulus sekolah di mana, yang penting gue direktur beberapa perusahaan, nggak memeras. Seneng kan kalian kalau aku ngamuk? Harus diamukin. Pertama masalah orang-orang yang ada di belakang si Mami Isa. Aku udah sebut tadi inisialnya. Nanti aku mungkin akan sebutin satu nama setelah maghrib. Kedua, aku izin meluruskan karena
Jordi itu udah aku anggap adik juga atas giringan-giringan opini tentang video tentang giringan opini seolah-olah dia ada hubungan dengan mantan iparnya. Itu hoak ya, itu AI yang beredar di mana-mana, itu nggak benar. Dan ayo kita mendoakan bagaimana Koruben ini bisa ketemu sama anak-anaknya, dan apa yang diperjuangkan oleh Koruben ini diikuti, karena kan Koruben ini cuman kepengen ketemu anak-anaknya sesuai putusan, berapa hari di Koruben, berapa hari di Wenda. Dan juga kita doakan Wenda biar bisa ketemu baikan sama Ruben, biar kalian netizen kalau Wenda jualan di sosmed jangan dibully lagi. Jadi kita bener-bener itu tenang, semuanya tenang, kita doakan jangan ada yang manas-manasin lagi. Ikut campur melulu. Emang gue ikut campur? Lu ngapain ada di sini? Karena gue juga ditanya. Gue bukan ikut campur, karena gue merasa Ruben sama Jordi itu udah jadi kayak adik gue. Udah lebih 10 tahun gue ya kenal sama mereka. Dari zamannya mereka happening geprek bensu itu. Gue nggak pernah pansos. Kalau gue mau pansos tuh dari mereka. Lagi mereka itu aku bangga banget. Bagaimana waktu itu geprek bensu itu bisa merajai, hampir menyamai ayam dari franchise dari luar. Aku bangga sama mereka. Mana aku ada? Oh, si paling deket nih sama Jordi, si paling deket sama Ruben kagak ada ya, kagak ada. Dan masalah ini tuh udah setahun lalu mereka tuh ngadu ke gue. Mana ada gue mengklaim gini, si paling tahu, nggak ada. Tapi karena ini udah viral, aku izin meluruskan. Kalian nggak terima, itu derita kalian, karena kalian kepengennya ribut terus kan. Kalian nggak enak kan kalau lagi ada damai-damai. Lu tanya nanti kalau Jordi live ya, awas lu kalau nggak tanya. Kalau Jordi live, bener nggak kata Kak Fitri, kok Jordi itu udah kayak adiknya Kak Fitri? Awas lu kalau nggak tanya. Nah, begitu juga Ruben. Ruben itu tiap hari telepon. Aku bilang sama Ruben, ke Ruben, semua orang itu punya masalah. Aku juga sama kakakku sering berantem, apalagi aku sama adik tiri aku yang dakjal itu, sampai sekarang hilang kemana. Kurang apa lagi aku difitnahnya. Ya sudah, namanya kakak beradik itu pasti aja ada keributan. Mau bagaimana juga tetap mereka adik kakak. Terus ada lagi nih, dipotong-potong, saudara, darah aku, kata Jordi, darah aku, darah dagingku gitu. Ya emang darah daging dia, karena kan dia sama Ruben adik kakak, tulul ya. Di Instagram aja Ruben bilang kamu terus yang telepon. Oke. Aku buka telepon aku ya. Nih, RDN, lu jangan ngegiring-giring opini ya. Gua liatin. Dungu. Netizen ini harus diginiin. Lu lihat siapa yang telepon gue duluan, Dungu. Lihat biji mata lu dipakai. Kesel. Lihat setiap ada berita dia yang ngirimin ke aku biar aku tuh lihat. Setelah itu baru gua telepon. Baru setelah itu aku telepon. Udah aku ngobrol selayaknya orang tukar pikiran, ngobrol biar tenang. Dungu tuh. Lihat terakhir yang nelpon aku juga siapa? Lihat mata lu dipakai. Tapi ini bukan hal yang penting karena namanya juga udah kayak deket, udah kayak aku juga nganggep dia adikku. Jadi kalau ada yang nggak suka seolah-olah si paling deket telepon ini penting banget gitu, gue harus ngomongin, gue nggak dianggap nggak deket pun nggak apa-apa, santai gitu. Tapi aku nggak suka kalau ada orang udah panas begini ditunggangi semakin panas. Paham kalian? Udah maghrib dulu yuk, padahal yang lagi rame ini nonton. Tapi bagaimanapun sholat nomor 1 ya. Aku mau maghrib dulu, jangan sampai kalau kita itu udah waktunya sholat kita harus cepet-cepet gitu ya. Kita harus cepet-cepet sholat biar hati kita tenang. Nanti abis sholat maghrib kita terusin lagi. Jangan lupa nih orang-orang yang nggak setuju dengan aku ngomong begini, nonton ya. Jangan sampai kalian kehilangan momen-momen aku ngoceh. Jangan lupa nanti aku akan sebut nama yang memberikan